Kini, tanpa disadari, korupsi telah menjelma menjadi sebuah budaya. Terlebih di Indonesia, korupsi seolah sudah menjadi hal yang lumrah bagi segala lapisan masyarakat, dari yang muda hingga yang tua. Akibatnya, korupsi pun makin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Gak melulu menyangkut hal besar seperti penggelapan uang negara, korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Dewasa ini, korupsi memang telah menjadi persoalan yang rumit di tanah air. Jika kita melihat sejarah, korupsi beserta kolusi dan nepotisme sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat tanah air masih terbagi atas kerajaan-kerajaan, korupsi muncul dalam bentuk upeti yang harus masyarakat bayar kepada raja yang berkuasa. Maju ke era modern, budaya korupsi nyatanya masih berlanjut sampai saat ini. Berbagai berita tentang korupsi menghiasi seluruh tajuk media. Kerugian yang diakibatkan pun bisa mencapai jumlah fantastis. Para pejabat atau petinggi negara yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat malah tertangkap karena kasus korupsi. Gak hanya sekedar merugikan negara, lebih dari itu, tindakan korupsi juga berdampak memicu kemiskinan dan kriminalitas. Ilmuwan politik asal Amerika Serikat, Samuel Huntington, menyebutkan bahwa motif korupsi dilakukan seseorang adalah untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Tanpa disadari pula, sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam diri kita sehari-hari. Bisa kita temui di sekeliling kita, mulai dari hal kecil seperti membeli makanan pokok di pasar. Terkadang ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran yang tidak tepat. Atau mungkin saat terkena tilang oleh pihak berwajib. Ada orang yang lebih memilih praktik uang damai daripada harus repot-repot ke persidangan. Padahal cara tersebut juga termasuk tindakan menyogok. Nggak semua korupsi itu identik dengan harta. Bahkan korupsi juga bisa berwujud waktu, di mana seseorang lalai dengan amanah mengenai waktu yang telah dijanjikan. Contohnya masuk kerja terlambat. Dalam perspektif Islam, istilah korupsi dikenal dengan ghulul dan terbagi menjadi 4 bagian, yakni rishwah atau suap, sarokoh, pencurian, al-ghashish, penipuan, dan khianat. Islam sesungguhnya melarang keras perbuatan-perbuatan curang yang dampaknya merugikan orang, apapun itu bentuknya. Tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Allah telah mengingatkan hamba-hambanya untuk senantiasa menjauhi sikap ghulul. Dikutip melalui hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Amru, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Disebutkan dalam hadis sahih tersebut, tindakan korupsi merupakan perbuatan tercela dan salah satu dosa besar yang dibenci Rasulullah. Sejatinya, Allah tidaklah melarang sesuatu, melainkan di balik itu terkandung keburukan dan mudorot bagi pelakunya. Begitu juga dengan perbuatan ghulul yang tidak luput dari keburukan. Fenomena korupsi memang telah menjadi persoalan pelik yang tidak kunjung usai di Indonesia. Nilai-nilai kejujuran dan kebenaran perlahan mulai terkikis dari masyarakat. Namun, hal tersebut lantas bukan membuat kita hanya tinggal diam. Bangsa ini bisa berubah jika mengubah cara pandang kita dengan meninggalkan budaya korupsi itu sendiri. Sebagai warga negara yang baik, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk selalu menegakkan keadilan dan berpartisipasi dalam memberantas korupsi. Kita bisa berperan menjadi watchdog atau kontrol sosial, serta mendukung lembaga-lembaga resmi anti korupsi menjalankan tugasnya. Dan yang paling terpenting, kita juga dapat mencegah perilaku korupsi dimulai dari diri sendiri, dengan menanamkan sikap malu mengambil hak orang lain. Dengan upaya pencegahan korupsi dari diri sendiri, nantinya akan tercipta individu-individu yang amanah dan jujur, sebagaimana sikap tauladan yang dicontohkan Rasulullah SAW.